Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hendy Rakasiwi. Saya mengajar mata pelajaran sosiologi di SMA Handayani 1 Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Untuk teman-teman, kita akan melanjutkan materi yang sudah dibahas minggu kemarin, dan silakan Anda menyimak materi berikut. Bahasan kita kali ini adalah faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Masih pelajaran kelas 12 ilmu pengetahuan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial yang pertama adalah kontak dengan kebudayaan lain. Ada dua jenis difusi menurut Ralph Clinton. Apa difusi itu? Difusi itu adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu individu ke individu lainnya dan dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Bagian difusi yang pertama adalah difusi intra-masyarakat, yaitu penyebaran dari satu individu ke individu lainnya dalam batas satu masyarakat. Yang kedua adalah difusi intermasyarakat, yaitu penyebaran dari masyarakat ke masyarakat lainnya. Anda bisa perhatikan gambar di bawah, orang-orang asing yang sedang mempelajari memainkan angklung, dan yang kita tahu angklung itu adalah kebudayaan asli masyarakat Indonesia Pasundan pada khususnya. Faktor pendorong yang kedua adalah sistem pendidikan formal yang maju. Anda bisa perhatikan gambar di mana orang menyampaikan informasi lewat internet misalnya dengan media komputer. Yang ketiga adalah sikap menghargai hasil karya orang lain. Penghargaan terhadap hasil karya seseorang akan mendorong seseorang untuk berkarya lebih baik lagi, sehingga masyarakat akan semakin termotivasi untuk menghasilkan karya lainnya. Yang keempat adalah toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi itu satu sikap atau perilaku manusia yang menghargai tindakan orang lain yang tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Lalu faktor pendorong yang kelima adalah sistem terbuka lapisan masyarakat. Intinya, setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan gerak sosial vertikal. Kemudian yang keenam adalah penduduk yang heterogen. Heterogen itu beragam, dengan latar belakang budaya yang berbeda, tentu akan terjadi pertentangan. Nah, perbedaan yang menyebabkan terjadinya pertentangan itu akan mendorong terjadinya perubahan sosial. Dan berikutnya yang ketujuh adalah adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Nah, keinginan untuk maju mendorong terjadinya perubahan sosial. Faktor pendorong yang ke-8 itu adalah orientasi ke masa depan. Dengan mengadakan perbaikan-perbaikan pada keadaan masa sekarang, karena orang senantiasa ingin berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih mudah, segala macam kebutuhan terpenuhi. Nah, kita ambil contoh saja misalnya, rumitnya birokrasi perizinan itu mendorong pemimpin-pemimpin muda untuk mengadakan perubahan dengan cara membuka tempat pelayanan terpadu yang lebih mudah, sehingga pengurusan perizinan itu tidak sulit dan dengan birokrasi yang jelimet begitu. Dan yang ke-9 adalah adanya nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Dalam konsep Al-Quran, kita bisa lihat potongan ayat 11 dari surah Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah
tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang faktor penghambat atau penghalang perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Contoh misalnya, kehidupan terasing menyebabkan suatu masyarakat tidak mengetahui perkembangan-perkembangan yang telah terjadi. Hal ini tentunya menyebabkan pola-pola pemikiran dan kehidupan masyarakat menjadi statis. Faktor penghambat yang kedua adalah terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, masyarakat yang terasing dan tertutup, contohnya masyarakat pedalaman atau juga masyarakat yang terjajah, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu akan sulit begitu. Contoh kita misalnya pada saat dijajah oleh Belanda misalnya gitu atau Jepang, maka susah kita, orang tua kita mendapatkan pendidikan itu. Lalu yang ketiga adalah sikap masyarakat yang masih sangat tradisional. Nah, masyarakat tradisional itu biasanya sikapnya mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau yang dapat membuat terlena dan sulit menerima kemajuan dan perubahan zaman. Artinya masyarakatnya masih sangat kolot sehingga untuk terjadinya perubahan itu akan banyak tantangan, akan banyak penolakan. Penghambat yang lainnya yang dapat menghambat terjadi perubahan adalah adanya rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integritas kebudayaan. Nah, integrasi kebudayaan seringkali berjalan tidak sempurna. Kondisi seperti ini dikhawatirkan akan menggoyahkan pola kehidupan atau kebudayaan yang telah ada. Beberapa golongan masyarakat berupaya menghindari risiko ini dan tetap mempertahankan diri pada pola kehidupan atau kebudayaan yang telah ada. Yang kelima, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau vested interest. Contoh, golongan masyarakat yang mempunyai kedudukan lebih tinggi tentunya akan mempertahankan statusnya tersebut, sehingga dia akan berusaha keras dengan cara apapun agar status dia tidak berubah, apalagi berubah menjadi lebih rendah misalnya dari status yang dimilikinya sekarang. Lalu yang keenam, adanya sikap tertutup dan prasangka terhadap hal baru atau yang asing. Biasanya sikap yang demikian itu banyak dijumpai dalam masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa lain. Misalnya pernah dijajah oleh bangsa barat, maka masyarakatnya biasanya senantiasa curiga dengan budaya-budaya yang baru. Yang ketujuh adalah hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Setiap usaha perubahan pada unsur-unsur kebudayaan rohaniah biasanya diartikan sebagai usaha yang berlawanan dengan ideologi masyarakat yang sudah menjadi dasar integrasi masyarakat tersebut. Dan biasanya kalau sudah berhubungan dengan ideologis, maka akan susah terjadinya perubahan. Yang kedelapan adalah adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Jadi ceritanya kebiasaan itu sudah berlangsung secara turun-temurun dari nenek moyang mereka sampai ke anak cucu, anak cicit mereka. Berikutnya adalah adanya nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Pandangan tersebut adalah pandangan pesimistis. Masyarakat cenderung menerima kehidupan apa adanya dengan dalih satu kehidupan telah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Pola pikir semacam ini tentu saja tidak akan memacu perkembangan kehidupan. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Yayasan Pendidikan Handayani 1979.